Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah kita telah sampai ke perkara yang kelima dari bab adab seorang muslim, di mana bab yang kelima ini berkaitan tentang adab kepada diri sendiri. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Berkaitan dengan diri kita, seorang muslim wajiblah dia untuk mengatur, untuk merawat, untuk mengarahkan dirinya kepada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang muslim hendaklah dia berusaha untuk menjaga keselamatan dirinya, baik itu di dunia maupun keselamatannya di akhirat. Oleh karenanya ikhwani fiddin, bila mana kita ingin jiwa kita, diri kita selamat di dunia dan di akhirat, siapa sih di antara kita yang tidak pengen selamat di dunia dan di akhirat? Kita pengen sukses di dunia. Begitu juga saat ditanya apakah pengen sukses di akhirat, pasti semua orang akan menjawabnya iya, saya pengen sukses dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang saya pengen sukses di dunia, di akhirat biarlah masuk neraka nggak apa-apa, nggak ada. Pasti semuanya ingin di dunia nyaman, di akhirat pun selamat. Oleh karena ya ikhwan fiddin, seorang muslim hendaklah dia berusaha untuk menjaga perkara dirinya, mengarahkan dirinya, membuat dirinya itu beradab, melindungi dirinya agar jangan sampai dia terjatuh ke perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena ya ikhwan fiddin, di mana beruntungnya sebuah jiwa, suksesnya sebuah jiwa itu tergantung dari caranya dalam mengajarkan dirinya, membersihkan dirinya, memperindah dirinya. Begitu juga keburukan seseorang itu tergantung pada kerusakan dirinya dan keburukan dirinya. Makanya kita dapatin firman Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang perkara diri kita sendiri. Di antara firman yang sering atau yang mungkin mayoritas kita sudah menghafalnya, yaitu surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafil khusr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demi masa sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat manusia berada dalam kerugian. Artinya jiwa ini kalau kita tidak atur sebaik mungkin, kita adalah orang yang merugi. Dan alhamdulillah Allah sudah memberikan solusinya. Bagaimana biar kita itu lolos dari kerugian tersebut? Bagaimana biar kita itu terhindar dari keburukan yang kita dapatkan di dunia ini? Tidak lain adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Bila mana kita menghindari kerugian di dunia ini, hendaklah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, menjaga ibadah kita ikhlas kepada Allah dan beramal sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amilus shalihat, dan dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang saleh. Jadi tidak cukup dia beriman saja. Kalau ingin dirinya selamat, hendaklah dia juga beramal perbuatan yang
soleh. Dan bagaimana kita bisa mengetahui perbuatan tersebut soleh apa tidak? Tidak lain adalah dengan dengan mengamalkan segala perkara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbangannya simple, timbangannya gampang. Bila mana perkara tersebut berasal dari ajaran Rasulullah SAW dan diajarkan, dijelaskan, diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti 3 generasi utama, maka itulah amal soleh yang mendapatkan pahala ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr, yaitu saling nasihat menasihati dalam kebajikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini diantara cara kita agar lolos dari keburukan di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan juga lebih detail lagi. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umat Rasulullah SAW pasti masuk surga. Subhanallah. Ini suatu kenikmatan bagi kita pengikut Rasulullah SAW. Setiap umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu pasti masuk surga. Akan tetapi ada perkara yang Rasulullah ingatkan, di mana Rasulullah melanjutkan hadisnya, illa man abah. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Subhanallah. Ini aneh ya. Dia ingin masuk surga dan Rasulullah memberikan jaminan setiap umatnya pasti masuk surga. Ternyata masih ada orang-orang yang enggan, tidak mau untuk masuk surga, memilih untuk kenikmatan dunia, maksiat di dunia, dan disiksa di akhirat. Akhirnya para sahabat bertanya, bingung, siapa sih tidak mau masuk surga? Siapa yang enggan, malas masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mematuhi, mengikuti Rasulullah SAW, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan segala perintah, meninggalkan segala larangan-larangan Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat, Rasulullah SAW sudah memerintahkan sebuah perkara, akan tetapi bukannya sami'na wa ata'na, akan tetapi dia malah mengatakan sami'na wa asaina. Di mana kita sebagai orang muslim saat mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, hendaklah kita mempunyai sikap kami mendengarkan dan kami mentaati, bukan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka mengatakan kami mendengar akan tetapi kami mengabaikannya, kami bermaksiat, tidak mengamalkannya. Maka orang yang bermaksiat tidak mematuhi Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Jadi sudah jelas ya, bila kita mau masuk surga adalah dengan taat kepada Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan mengatakan saya cinta Rasulullah, tidak cukup mengatakan saya sering bersalawat kepada Rasulullah SAW, tidak cukup dengan saya sering mengamalkan sebuah amalan bukti cinta saya kepada Rasulullah tiap tahun. Tidak cukup. Bila mana kita ingin masuk surga, sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, tidak lain adalah dengan kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu ajaran Rasulullah SAW? Ya belajar. Luangkan waktu untuk majelis ta'lim, luangkan waktu untuk belajar Islam. Dengan gitu kita akan sukses dunia dan akhirat. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana yang mereka merasa waktunya habis demi pekerjaan duniawi, merasa hidupnya cuma di dunia saja. Mereka lupa siapa yang memberikan rezeki. Mereka berkata, saya kerja ini untuk makan besok hari. Kalau Allah takdirkan kita lapar besok hari, kita pasti lapar. Artinya ikhwani fiddin, teruslah kita belajar, teruslah kita menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah jami'a. Di mana
Di antara manfaat terbesar saat seseorang tersebut bisa membersihkan dirinya, bisa dia memperbagus dirinya dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Subhanallah ya, ini di antara manfaat kita beramal soleh. Saat seseorang mempunyai keimanan yang baik, saat seseorang bisa mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganjaran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Dengan kata lain, ikhwani fiddin, kita mengetahui namanya kita manusia. Rasulullah sudah menjelaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam keturunannya adalah pasti berbuat salah, pasti sering melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat. Dengan kata ikhwani fiddin, bila mana kita khilaf, bila mana suatu ketika kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka jangan ragu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah untuk beramal saleh, berbuat baik. Di mana zaman sekarang, zaman pandemik ini ya, orang-orang khawatir, saya kena penyakit, saya sakit dan sebagainya. Akhirnya saya jaga diri, meminum obat, memakai masker dan sebagainya. Padahal lupa, mereka merasa dirinya susah, ekonomi susah, dagangan kurang laku, pekerjaan susah, banyak di PHK dan sebagainya. Mereka lupa bahwasanya Allah dan Rasulnya sudah memberikan solusi. Di antara solusi agar kesusahan kita bisa terhindar, bisa terangkat, adalah kita berbuat amal soleh, yaitu dengan bersedekah. Jadi zaman sekarang ini yang begitu susah, kita bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu bisa mengangkat musibah yang menimpa diri kita. Karena apa? Tidak lain musibah yang kita dapatkan itu karena dosa-dosa kita sendiri. Bagaimana menghilangkan dosa? Tidak lain dengan beramal soleh. Di mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan ikutilah keburukan Anda dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan atau dosa-dosa Anda. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwasanya bila mana kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka berusaha kita ingin memperbaiki diri sendiri. Dan jangan lupa bahwasanya memperbaiki diri sendiri ini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan kata ikhwan fiddin, kita tahu ya kalau kita naik pesawat, apa yang diperintahkan sama pekerja di pesawat, bila ada udara kurang udara, oksigen, maka sebelum kita memasang masker untuk udara oksigen kepada orang lain, maka utamakan diri kita sendiri. Begitulah kita di dalam Islam, tolong utamakan diri kita sendiri dulu. Kita jaga, perbaiki diri kita. Ini bukan masalah egois apa tidak. Ini permasalahan karena kita sendiri tidak tahu kita ini masuk surga apa neraka. Jadi jangan sampai kita sibuk memikirkan orang lain, lupa pada diri sendiri. Tidak sedikit saudara kita di luar sana sibuk mengkoreksi orang lain, mengatakan kamu salah, kamu kurang beramal soleh, kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Lah dirinya sendiri loh tidak dikoreksi, dirinya sendiri loh tidak dia perhatikan. Nasihatin orang sana sini, lah dianya sendiri lupa menasihatin diri sendiri. Oleh karena ya ikhwan fiddin, marilah kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri, memperbagus diri kita sendiri dengan berusaha beradab. Dan di antara adab kita terhadap diri kita sendiri, yang pertama adalah taubat. Ini adab yang pertama.
Bila mana kita ingin memperbagus diri kita, memperindah diri kita, yang pertama adalah taubat. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Di mana yang dimaksud dengan taubat? Dijelaskan oleh para ulama, taubat itu adalah kita menghindari, kita meninggalkan perbuatan dosa, menghindarinya sejauh mungkin. Sedih karena kita pernah jatuh di dalam perbuatan dosa tersebut, dan bertekad agar kita tidak kembali lagi ke perbuatan dosa tersebut. Inilah diantara cara kita bertobat. Jadi yang pertama, seringlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini memanggil hambanya dengan panggilan yang begitu indah, begitu nikmat didengar. Wahai orang-orang yang beriman, ya akhi, Allah Rabbul Alamin berhak memanggil hambanya, wahai hambaku, wahai ciptaanku. Tetapi di sini Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu nikmat kita dengar, wahai orang-orang yang beriman. Bila mana kita merasa sebagai orang yang beriman, merasa sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan perintah selanjutnya, yaitu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, taubat yang hakiki. Apa manfaat taubat nasuha? Tidak lain adalah dosa-dosa kita yang lampau diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita ini tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa. Anggaplah dosa besar kita tidak lakukan, kita tidak membunuh, tidak minuman keras, tidak berjudi. Tetapi terkadang banyak dosa kecil yang luput dari kita. Dan kita ketahui, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Tiap hari kita bergosip, tiap hari kita mengata-ngatain orang lain, tiap hari kita mengadu domba, tiap hari kita berbohong. Lama-lama itu bisa membuat kita jatuh ke dalam siksaan api neraka. Maka seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini manusia. Dan Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis yang telah Anda jelaskan tadi, selama kita keturunan Nabiullah Adam, maka kita ini akan sering berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang segera bertobat. Dan ikhwan fiddin, coba kita dengarkan hadis berikutnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fi kulli yawm fil yawm mi'ata marrah. Wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Setiap hari saya meminta ampun kepada Allah 100 kali. Saudara yang dirahmati Allah, kita semua tahu siapa Rasulullah. Kita semua tahu bagaimana dakwah beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau demi Islam, ibadah beliau, kita semua mengerti. Allah menjelaskan beliau adalah nabinya, beliau adalah rasulnya, maksum, dijaga dari perbuatan dosa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tetapi Rasulullah, hal tersebut tidak membuat dirinya angkuh, tidak membuat dirinya sombong, tidak membuat dirinya lupa daratan. Bila mana Rasul kita, orang yang pasti masuk surga, orang yang pertama masuk surga, tiap hari meminta ampun kepada Allah. Kita, ya Allah Rabbi, yang tidak jelas kita ini akan masuk surga apa neraka. Kita tidak tahu apakah kita disiksa dulu atau gimana, ataukah kita siksaannya lama atau pendek, kita tidak tahu. Sungguh heran bila mana kita yang tidak mengetahui akhir hidup kita, justru kita malas minta ampun, justru kita yang jarang bertobat.
Apa susahnya bertobat? Apa susahnya minta ampun? Astaghfirullah, 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 astagfirullah. Adakah kalimat ini susah dihafal? Adakah kalimat ini susah kita ucapkan? Saya tidak bisa bahasa, pakai bahasa kita. Ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun. Ikhwani fiddin, berusaha untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Begitu sedikit amalan ibadah yang mungkin kita kerjakan. Oleh karenanya, bila mana kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ikhwani fiddin, di antara kita beradab kepada Allah, beradab kepada diri kita sendiri adalah dengan kita al-muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah jami'ah. Inilah di antara kesempurnaan Islam, di mana seorang hamba saat dia merasa Tuhannya tidak melihat dirinya, saat dia merasa bahwasanya aibnya dia tergantung dari penglihatan manusia, maka hamba tersebut tidak akan segan-segan untuk berbuat dosa, tidak akan segan-segan berbuat maksiat. Kita lihat di luar sana, tidak sedikit saudara-saudara kita yang mereka minum minuman keras, mereka berjudi. Tidak sedikit saudara-saudara kita di sana yang suami-suami mereka berzina. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana yang berdagang, mereka curang. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana, mereka berpangkat tetapi mereka curang, menzalimi, merasa tidak ada manusia yang mengetahuinya, merasa aibnya tertutup dari mata dunia, merasa wartawan tidak mengetahui perbuatannya. Mereka lupa bahwasanya di dunia ini ada Rabbul Alamin. Mereka lupa bahwasanya ada mata yang tidak pernah mengantuk dan akan selalu memperhatikan hamba-hambanya. Mereka lupa bahwasanya adalah di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperhatikan kita, mengetahui segala bentuk perbuatan kita yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan. Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan fiddin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di dalam diri kalian, maka waspadalah. Di mana Rasulullah SAW saat ditanya berkaitan tentang ihsan, Rasulullah menjelaskan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kita. Afwan, seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di depan kita. Sebagaimana kita saat mungkin ketemu pembesar, apakah itu gubernur, apakah itu presiden, bukankah kita kalau ketemu orang besar, bos kita lah, kita pakai pakaian yang paling terbagus, wangi-wangian, mempergagah diri kita, memperindah diri kita, dan jalan dengan gagah. Pas ketemu kadang kita gugup, takut melakukan kesalahan, takut salah bicara. Ini sesama manusia, akhi. Ini sesama makhluk Allah. Bagaimana bila kita bertemu dengan
pencipta manusia. Bagaimana bila kita bertemu dengan Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, yang dengan mudahnya bila dia inginkan dunia ini bisa hancur dalam sekejap, dengan mudah bila Allah berkehendak. Dengan mudahnya kehidupan seseorang yang awalnya sukses bisa dihancurkan dalam sekejap, dengan mudahnya bila Allah menghendaki. Oleh karenanya dijelaskan bila kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak bisa menjadikan Allah di depan kita, maka buatlah di dalam diri kita perasaan bahwasanya walaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah pasti melihat kita. Allah pasti memperhatikan kita. Tidak sedikit kita lihat saudara kita saat melakukan maksiat, mereka mencuri, merampok, saat melihat ada CCTV takut. Mereka langsung meninggalkan perbuatan mereka. Bayangkan bila semua umat Islam mengetahui bahwasannya Allah pasti melihat mereka, Allah pasti mengetahui perbuatan mereka. Subhanallah, begitu indahnya Islam. Yakinlah tidak ada akan keburukan, tidak akan ada kemaksiatan. Karena bila masing-masing orang mengetahui Allah pasti melihat dirinya, dia akan takut. Mau minuman keras, dia takut, Allah melihat. Mau serong, berzina, dia takut, Allah maha melihat. Mau maksiat, mau riba, mau makan harta haram, menzalimi, dia takut karena Allah maha melihat. Jadi yang kedua, berusahalah bahwasanya Allah pasti memperhatikan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Dan di antara adab berikutnya adalah kita al-mujahadah, al-muhasabah, yaitu berusaha kita untuk introspeksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Di mana ikhwani fiddin, umur kita itu tidak panjang. Anggaplah kita memakai umur itu rata-rata umur Rasulullah SAW. Kita jadikan umur Rasulullah SAW sebagai standar. Umur Rasulullah 63 tahun. Anggaplah 60 tahun lah. Kita ambil 60, kita bulatkan 60. 60 tahun ikhwani fiddin. Bila mana kita tidur, standar tidur kita biasanya 8 jam kan? Tidur malam sama tidur siang sama istirahat lainnya kisaran 8 jam. 8 jam itu kalau dari 24 jam, 8 jam itu sudah sepertiganya dari 24 jam. Artinya dari 60 tahun, ya akhi, 60 tahun sepertiganya, 20 tahun itu kita pakai buat tidur. 20 tahun umur kita itu cuma buat tidur doang. Dan sisanya berapa? 40 tahun. 40 tahun ini anggaplah kita masa kecil, masa dewasa kita nuntut ilmu, kita belajar. Anggaplah kita sadar-sadarnya itu belajar dari kecil sampai kita balik 15 tahun. Tambahlah 5 tahun lagi kita belajar lebih mempermantap lagi, 20 tahun. Sisanya apa? Berarti artinya 20 tahun, 15 tahun ini anggaplah kita nggak wajib karena anak kecil tidak mendapatkan beban, mereka disuruh belajar. 5 tahun kita belajar, sisa 20 tahun. 20 tahun sisanya belum dikurangi waktu kita bekerja, belum dikurangi waktu kita sama keluarga, terlebih lagi mayoritas dari kita lebih lama waktunya sama HP, sama medsos. Belum waktu kita di jalan, waktu kita macet dan sebagainya. Banyak waktu-waktu kita, artinya ibadah kita ini tidak banyak durasinya. Ya Allah, sholat 5 waktu. Anak heran kenapa masih banyak orang yang merasa berat untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita lihat banyak orang yang cuma sholatnya itu kadang 5 menit. Lama-lama paling 15 menit mereka sholat. Anggaplah 10 menit. 10 menit kali 5 waktu, artinya 50 menit. Tidak ada 1 jam akhi. Tidak ada 1 jam dia untuk sholat 5 waktu dalam satu hari.
Susahkah kita beribadah dengan khusyuk, dengan konsentrasi, ikhlas kepada Allah dengan durasi yang begitu sedikitnya? Begitu beratnya kah? Mari kita berusaha untuk muhasabah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah masing-masing orang melihat apa yang bisa dia kerjakan untuk hari esoknya. Ikhwan, hari esok kita bukan hari besoknya kita itu saja. Makna hari esok ini begitu luas. Yang perlu kita khawatirkan, kalau cuma masalah besok hari, insya Allah bisa kita persiapkan dengan tabungan. Yang permasalahan kalau esoknya itu adalah hari kiamat, hari mahsyar, hari hisab. Saat kita dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani fiddin, berusaha kita untuk evaluasi diri sendiri. Daripada kita sibuk untuk melihat, mengkritik, mengevaluasi orang lain, lebih baik kita fokuskan untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita untuk mengerjakan amalan-amalan wajib? Sudahkah amalan sunnah juga kita kerjakan? Hendaklah kita sebagai seorang Islam, berusaha kita sebagai seorang pedagang, melihat amal ibadah itu seperti barang dagangan, di mana amalan wajib adalah modal pokok kita, sedangkan amalan-amalan sunnah adalah keuntungan kita. Apakah kita menjadi seorang pedagang yang beruntung, pokoknya terjaga, keuntungan dapat, ataukah kita cuma pedagang yang bukan saja rugi keuntungan, rugi juga masalah modal pokok? Mari kita evaluasi diri kita. Yang berikutnya ikhwani fiddin, adab berikutnya adalah al-mujahadah. Al-mujahadah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, dalam masalah mujahadah, bila mana kita merasa saya sudah bersungguh-sungguh datang sholat 5 waktu di masjid, saya sudah bersungguh-sungguh ikhlas untuk bersedekah, saya sungguh-sungguh sudah berusaha untuk berpuasa, akhi, mari kita lihat bagaimana salafus saleh dalam kesungguhannya dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Anda jelaskan, beliau tiap hari meminta ampun. Beliau adalah seorang hamba yang dijamin masuk surga. Beliau seorang hamba yang dijaga dari perbuatan dosa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ibadah, terlebih lagi sholat malam, saking rutinnya Rasulullah SAW melakukan sholat malam witir, bahkan mazhab Hanafi mengatakan sholat wajib itu ada 6. Mazhab Hanafi, di mana yang keenam adalah sholat witir, dikarenakan Rasulullah SAW rutinnya melaksanakan sholat witir. Diriwayatkan saking seringnya, rutinnya, istiqomahnya Rasulullah SAW sholat di tengah malam, menjaga sunnahnya. Ini jangan lupa ya, jangan sampai kita fokus malam 5 waktunya ketinggalan. Tidak, Rasulullah SAW 5 waktu terjaga, ibadah sunnah juga terjaga. Saking rutinnya ibadah sunnah sampai diriwayatkan kaki Rasulullah SAW itu pecah-pecah karena rutinnya ibadah malam. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai sebegitunya? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah tidak boleh saya menjadi seorang hamba yang terus bersyukur kepada Allah? Subhanallah. Rasulullah yang dijamin masuk surga masih terus beribadah, masih terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Ingin menjadi hamba yang bersyukur
bersyukur. Lah kita ya Allah ya Rabbi, tidak jelas kita masuk surga apa neraka, masih malas-malasan 5 waktu, masih malas-malasan ibadah sunnah, puasa Ramadan sering batalkan, sedekah tidak ikhlas, ada harta tidak mau haji ataupun umroh. Ini gimana ceritanya? Ikhwani fiddin, dimana kalau kita melihat para sahabat dalam masalah muhasabah, tidak sedikit dari para sahabat yang mereka saat Taurat diriwayatkan ada salah seorang sahabat yang dia cuma telat berjamaah. Ingat, tidak tinggalkan jamaah, telat berjamaah karena dia lagi asik-asik di kebunnya, lagi asik pada kebunnya. Apa yang dilakukan sahabat tersebut sebagai bentuk penyesalannya? Dia sedekahkan kebunnya. Dia sedekahkan kebunnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gara-gara kebunnya tersebut telah membuat dia telat sholat berjamaah. Ya Allah ya Rabbi, sangat sedih zaman sekarang. Demi duit yang tidak seberapa, demi keuntungan yang tidak begitu banyaknya, tidak sedikit saudara kita jangankan telat sholat jamaah, bahkan banyak yang tidak sholat hanya karena nikmat dunia yang tidak seberapa. Oleh karena ya ikhwani fiddin, berusaha kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah diantara beberapa adab kita sebagai seorang muslim terhadap diri kita sendiri, berusaha untuk kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha mencari jalan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tetapi ternyata jalan tersebut sangat mudah, namun mereka lupa untuk mengamalkannya. Aku qouli hada subhanallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhal bila ada yang mau bertanya. Silakan bila ada yang mau bertanya. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah menyatukan, walaupun kita yang punya Allah itu ibadah yang sifatnya umum atau khusus. Yang sifatnya apa? Umum atau khusus. Semua ibadah di mana saat seseorang tersebut menjadikan dirinya merasa Allah ada di depannya, maka sebagaimana kita saat berdiri di depan presiden atau di depan gubernur atau orang besar, kita kan akan berusaha hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan. Jadi saat kita wudhu, kita merasa Allah melihat kita, maka kita akan hati-hati jangan sampai ada kelewatan wudhu kita. Saat kita sholat, Allahu Akbar, karena kita merasa Allah ada di depan kita atau Allah melihat kita, maka kita akan ikhlas, peduli amat masalah pandangan orang. Saya lebih mementingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat dia mau berbuat maksiat, dia digoda. Di mana dalam sebuah riwayat dijelaskan Zulaikha ini adalah wanita istri pembesar yang dia itu jatuh cinta kepada Nabiullah Yusuf. Di mana saat Zulaikha ini ingin menggoda Nabi Yusuf, ingin bermaksiat, ingin berzina dengan Nabi Yusuf karena gantengnya Nabi Yusuf, apa yang Zulaikha lakukan? Dia menutup mata patungnya, mata sesembahannya, Tuhannya dia tutup karena malu melihat perbuatan tersebut. Apa yang Nabi Yusuf lakukan? Bila mana engkau malu menutup mata sesembahanmu, bukankah saya lebih berhak malu berbuat zina tersebut dengan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi semua bentuk amal ibadah, berusaha terus merasa bahwasanya Allah Maha tahu, Allah bisa mengetahui apa yang kita perbuat. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang istighfar, masalah istighfar. Iya. Aywa, baik. Berkenaan dengan istighfar, yang jelasnya Rasulullah SAW sering mengamalkannya. Artinya, bila mana kita sering mengucapkan istighfar 100 kali atau bahkan lebih,
Tidak perlu kita tentukan. Yang ditentukan itu cuma sampai 100. Kalau kita mau lebih silahkan. Tidak perlu sampai sampai 1000, 3000, nggak perlu. Kalau mau lebih bebas, tidak ada limitnya. Tapi Rasulullah tiap hari minimal 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya bila kita istighfar, dengan kita istighfar saja mengucapkan dengan niat ini mengikuti ibadah Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Akan tetapi bila kita istighfar sambil kita menghadirkan maksiat-maksiat yang kita sudah kerjakan, perbuatan dosa yang kita lakukan, subhanallah, itu bisa membuat kita lebih khusyuk. Bahkan diantara ciri-ciri para salafus soleh, dikabarkan orang-orang mengatakan orang-orang salafus soleh yang hidup pada zamannya, bila melihat mereka seakan-akan mereka adalah orang-orang kayak kekurangan vitamin, kayak kekurangan kesehatan tubuh mereka. Hal ini bukan mereka sakit, bukan karena mereka itu penyakitan, akan tetapi karena banyaknya mereka beribadah dan jarangnya mereka tidur malam. Mereka tidur malam secukupnya saja, sisanya dipakai untuk berzikir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kelihatan pagi harinya mukanya kayak kurang darah. Namun perlu diketahui bahwasanya diri kita sendiri pun memiliki hak. Artinya jangan sampai kita, saya ini banyak dosa, saya ingin berubah, maka saya akan berpuasa setiap hari, maka saya akan sholat malam tidak tidur-tidur, atau bahkan saya tidak mau nikah-nikah, saya fokus ibadah. Ini juga terlarang. Perkara seperti ini pun juga tidak boleh. Rasulullah sudah pernah melarang para sahabat yang berkata seperti ini, di mana Rasul mengatakan saya sholat malam dan saya tidur, saya berpuasa dan saya makan, dan saya juga menikah. Artinya kita hak diri kita pun ada. Jadi berusaha kita beribadah semampu kita, semaksimal kemampuan diri kita. Kemudian sisanya berusaha untuk menjaga kesehatan kita, di mana dijelaskan sebaik-baik kehidupan, sebaik-baik umur adalah orang yang umurnya panjang, amal ibadahnya pun mantap. Itulah seberkah-berkahnya umur. Allahu a'lam bishawab. Bila tidak ada pertanyaan, ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.